Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bicarakan adalah masalah peralihan hak kepemilikan atas harta. Ya, kita tahu bahwa di dalam aktivitas ekonomi akan sangat sering terjadinya peralihan kepemilikan atas suatu harta. Ya. Maka hal tersebut juga ada dan dikenal di dalam ajaran Islam, dan oleh karena itu kita akan mencoba untuk melihat bentuk-bentuk peralihan kepemilikan atas harta tersebut dilihat dari kacamata ajaran Islam. Ya. Ada banyak bentuknya, ya seperti katakanlah hibah atau waris atau sedekah atau wakaf dan sebagainya. Itu merupakan aktivitas ekonomi di mana harta hak milik dari seseorang itu beralih menjadi milik orang lain. Nah, kita coba untuk melihatnya itu membandingkannya dengan sistem ekonomi yang diajarkan oleh sistem-sistem lain. Saya masih melihat Anda nggak serius ya. Muhammad Subagio, kamu ngapain? Tawa-ketawa. Lagi Ya, ngobrol. Kalau kamu mau ngobrol sama orang, keluar aja dari kelas ini. Nggak usah sama saya. Baru dia ngomongin. Ini David juga sama Tegar sama si Diki. Kemana ini? Susah bagi kamu untuk nurutin ya? Saya nggak mau ya kalau kuliah saya dimain-mainin. Anytime saya bisa keluar ini. Kalau kamu nggak mau disiplin. Terserah kamu mau bilang saya cerewet, mau apa, mau bawel, terserah. Yang jelas kalau kamu lagi kuliah sama saya, turutin saya. Ngapain sih capek-capek ngomong kamu konsennya ke tempat lain? Banyak mahasiswa bilang saya baperan, pemarah. Bodoh amat. Kalau nggak mau ikut kuliah saya, nggak usah ikut. Ngapain buang-buang waktu? Saya ngomong kamu nyambi. Enak aja. Saya lihat ada yang keluar lagi, saya yang keluar ya. Jaga perasaan teman kamu tuh, yang lain. Yang pada serius. Jangan egois. Kamu mentingin diri sendiri, saya keluar nih, beneran. Saya nggak peduli. Kuliah cuma sebentar aja sibuk banget, apa yang begini begitu kayak nggak ada waktu lain lagi aja.
Oke, kita teruskan. Tolong jangan ganggu konsentrasi ya. Jadi coba kita lihat dulu perbandingan antara sistem ekonomi yang diajarkan oleh Islam dengan sistem ekonomi yang diajarkan oleh ajaran-ajaran lain. Ya, dilihat dari berbagai aspek. Misalnya kita mencoba melihatnya dari sumber idenya, background pemikirannya, asal muasalnya dari mana. Kemudian yang dijadikan rujukan juga apa. Kemudian kita juga melihat motif yang melatar belakangi aktivitas ekonomi itu seperti apa. Kemudian juga kita bisa melihatnya dari tujuan dilakukannya suatu aktivitas ekonomi. Juga masalah kepemilikan dari harta, ya, itu bagaimana konsep kepemilikan harta baik dalam ajaran Islam maupun dalam ajaran-ajaran yang lain. Ya. Kemudian juga kita melihatnya dari tujuan dari dilakukannya suatu aktivitas ekonomi. Yang pertama kita coba melihat dari sumbernya. Kita tahu bahwa yang menjadi sumber, yang menjadi background, yang menjadi dasar dari aktivitas ekonomi menurut ajaran Islam tentunya adalah sumbernya dari Allah dalam ajaran Islam. Jadi kita mengetahui bahwa sebagai pencipta alam semesta, maka hanya Allah yang tahu bagaimana bentuk yang paling tepat, ya, bentuk yang paling tepat untuk dilakukan oleh seorang manusia dalam aktivitas ekonominya. Ya. Kemudian juga akan kita lihat bagaimana sumber atau background atau dasar dari ajaran selain Islam. Jadi kita melihat bahwa di dalam ajaran Islam pastinya yang menjadi sumber adalah Allah, yang kemudian kita lihatnya berasal di dalam kitab suci Al-Quran. Maaf, sebentar kita jeda ajan. Nggak enak saya kalau ngomong terus kalau ada ajan.
Oke, kita teruskan, muncul lagi semua. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa yang menjadi sumber dari pemikiran dalam ajaran Islam adalah Allah, maka pastinya itu akan berpengaruh kepada motifnya. Berarti kita melakukan aktivitas ekonomi itu pastinya dari dalam rangka menjalankan ibadah. Karena Allah sendiri sudah mengatakan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berarti ibadah yang jadi tujuan utama. Ya. Sementara kalau kita lihat dari ajaran lain seperti kapitalisme, itu kan ajarannya manusia. Ya. Ajarannya manusia berarti yang menjadi sentral dari pemikiran mereka tentunya adalah manusia. Artinya diri sendiri, individual. Mereka tidak akan berpikir tentang orang lain. Mereka tidak akan berpikir tentang masyarakat. Yang penting adalah untuk diri sendiri. Itu di dalam ajaran kapitalisme. Oleh karena itulah pastinya tidak mungkin motifnya adalah dalam rangka pengabdian, dalam rangka ibadah. Itu nggak dikenal sama mereka. Yang menjadi motifnya tentu adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Oke, terus kemudian dilihat dari tujuannya, pastinya kalau dalam Islam sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, maka pastinya tujuannya adalah masalah kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Artinya berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Jadi motif di dalam ekonomi juga adalah cari kebaikan, baik di dalam kebaikan hidup bermasyarakat selama hidupnya, dan diharapkan itu nanti akan menjadi catatan kebaikan untuk kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Sementara kalau kapitalisme, ya mereka tidak mengakui, tidak mengenal akhirat, otomatis yang menjadi sentral adalah materi, dalam arti kebahagiaan itu adalah kalau mendapatkan uang yang sebanyak mungkin. Berarti profit oriented yang menjadi tujuan mereka. Ya.
bukan masalah yang lain. Oke. Nah, perbedaan yang berikutnya juga kita akan melihat dari konsep kepemilikan dari harta tersebut. Dalam ajaran Islam kita ketahui bahwa konsep kepemilikan yang namanya harta itu pada hakikatnya bukanlah punya kita, ya, bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Sebagai barang titipan pastinya kita menjadi berhati-hati di dalam melaksanakannya. Karena kita sadar itu bukan milik kita. Sementara kalau dalam konsep kapitalisme, yang namanya harta itu adalah hak milik mutlak dari kita. Maka kalau misalnya kita berpikiran seperti itu, bahwa harta adalah hak milik mutlak, hak milik absolut, maka kecenderungannya adalah memperlakukan harta itu ya sebagaimana maunya kita, seperti apa. Uang harta itu milik kita kok. Jadi istilahnya kalau orang Tangerang bilang ya maha aing, mau diapain harta itu terserah gua. Kalau dalam kapitalistik, tapi kalau dalam ajaran Islam kita nyadar bahwa harta itu bukan milik kita dan hanya merupakan titipan, sehingga kita pastinya akan berusaha untuk menjaganya dan berusaha kita akan mengelola sebaik mungkin demi kebaikan diri kita, keluarga kita, dan juga untuk kebaikan masyarakat banyak. Nah, dari dasar-dasar seperti ini saja sudah kita lihat adanya perbedaan-perbedaan di dalam sistem ekonomi menurut ajaran Islam maupun sistem yang berasal dari pemikiran manusia. Oleh karena itulah ketika kita mencoba untuk memahami masalah peralihan kepemilikan atas harta, kita akan mencoba melihatnya dari segi ajaran Islam seperti apa dan dari ajaran lain seperti apa. Yang pertama kita melihat dari masalah hibah. Ya, secara bahasa atau etimologi yang namanya hibah adalah pemberian. Sedangkan pengertian hibah itu sendiri merupakan suatu akad, ya, di mana kepemilikan itu beralih dari seseorang atau dari satu pihak kepada pihak lain, di mana atas pergantian tersebut tidak ada imbalan apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya saya menghibahkan barang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan oleh orang lain, atau saya menghibahkan katakan uang atau gedung atau apapun juga, maka atas peralihan kepemilikan berupa hibah tersebut, saya tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa. Seperti saya sebutkan tadi bahwa tindakan itu motifnya adalah dalam rangka ibadah. Sementara dalam kapitalisme, andai kata juga ada yang namanya hibah, peralihan kepemilikan berdasarkan pemberian, itu tidak mungkin ada motif ibadah. Pemberian itu pasti memiliki suatu harapan, memiliki katakanlah ada ganti ruginya, ya, ada imbal baliknya. Jadi kalau saya memberi, saya harus menerima. Ya. Tidak mungkin di dalam konsep hibah menurut ajaran non-Islam itu mengkaitkannya dengan masalah pengabdian, masalah ibadah, masalah pahala. Itu impossible karena mereka sama sekali tidak kenal itu. Konsep itu ada hanya dalam ajaran Islam.
Oke, terus prinsip yang berikutnya dari hibah adalah selain terjadinya peralihan kepemilikan tanpa disertai dengan imbalan, yang namanya hibah itu juga harus dilakukan ketika si pemberi masih hidup. Nah, ini harus kamu ingat nih. Jadi tidak boleh pemberian itu dilakukan ketika si pemilik sudah wafat. Andai kata dia kemudian pernah menulis suatu surat yang menyatakan bahwa nanti sepeninggal saya, ya, maka harta saya sebagian harus dibagaimanakan, apakah diserahkan kepada orang lain atau apa. Itu harus dilihat apakah tindakan tersebut akan merugikan ahli waris atau tidak. Kalau merugikan ahli waris, maka wasiat itu tidak berlaku. Wasiat itu tidak sah dan tidak boleh dituruti. Karena yang namanya hibah itu sifatnya adalah sesuatu yang volunteer, sukarela. Sementara yang namanya waris itu wajib. Dan waris itu tidak tergantung kepada kehendak dari si pemilik harta. Itu sudah ada aturannya tersendiri yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran, bahwa warisan itu harus dilakukan setelah si pemilik wafat. Jadi tidak ada warisan itu dilakukan kalau pemiliknya masih hidup. Satu. Terus yang kedua juga bahwa waris itu sudah ada golongan-golongan yang berhak menjadi ahli waris. Dan itu di luar dari kemauan si pemilik harta. Begitu dia wafat, maka secara otomatis hartanya itu harus dibagi kepada para ahli waris. Oleh karena itu ketika misalnya seseorang itu meninggal dengan meninggalkan surat wasiat yang sifatnya merugikan ahli waris, maka wasiat itu tidak laku, tidak boleh diberlakukan. Yang menjadi pokok, yang menjadi sentral dalam waris adalah mereka yang menjadi ahli waris, bukan kemauan dari si pemilik harta. Berapa persentasinya, kepada siapa diberikan, itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi dalam hal waris itu yang namanya pemilik harta nggak berhak lagi ikut-ikutan ngatur. Karena itu hanya berlaku kalau si pemilik harta sudah wafat. Kalau sudah wafat kan otomatis nggak bisa ngatur-ngatur. Sementara kalau dalam hibah justru sebaliknya. Hibah itu hanya berlaku kalau si pemiliknya masih hidup. Dan dia sifatnya bebas. Mau memberikan kepada siapa, kepada ahli waris maupun bukan ahli waris, terserah dia. Jadi tidak terikat seperti warisan. Ya. Kemudian juga sifat dari hibah itu tentunya adalah sukarela. Adapun pengertian lengkap dari hibah adalah memberikan kepemilikan terhadap barang yang dipergunakan, yang berwujud, ya, dan juga dapat diserahkan tanpa terdapat suatu adanya kewajiban ketika masih hidup dan tanpa adanya pengganti atau imbalan. Jadi dengan demikian hibah itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apa syarat-syaratnya? Satu, harta yang dihibahkan harus berwujud. Apakah berupa uang, berupa tanah, berupa barang, atau berupa objek-objek lain yang sifatnya berwujud, bukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah penyerahan itu tanpa disertai dengan satu kewajiban. Artinya tidak ada
timbal balik, tidak ada pemberian pengganti. Oke. Syarat yang ketiga adalah pemberi dan penerima itu masih hidup, harus masih dalam keadaan hidup. Kemudian juga yang pastinya sebagaimana juga ada di dalam syarat sahnya suatu perjanjian, berarti kedua belah pihak itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Apa? Ketentuan yang pertama adalah bahwa kedua belah pihak itu adalah harus memiliki kecakapan. Kecakapan dilihat dari segi umur. Apakah si pemberi dan si penerima sama-sama orang yang sudah cukup umur untuk melakukan suatu tindakan hukum. Ya. Jadi kalau anak-anak tentu tidak boleh memberikan hibah. Katakanlah misalnya seorang anak yang kaya raya, anak sultan, punya harta berlimpah, lalu kemudian dia serahkan, tapi dia sendiri masih anak-anak, maka hibah itu tidak berlaku. Jadi dia harus cukup sadar terhadap tindakan pemberian itu. Juga dilihat dari segi kesehatan mental. Artinya tidak diperbolehkan pemberian hibah itu kalau salah satu pihaknya itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa kan kemungkinan besar atau malah pasti dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Maka kalau dia melakukan pemberian atau hibah itu, padahal dia sendiri adalah orang yang mentalnya tidak sehat, mengalami gangguan, maka otomatis proses hibah itu menjadi tidak sah. Dilihat dari segi lain, bahwa si pemilik itu yang akan memberikan atau memberikan hibah itu adalah orang yang kompeten. Kompeten dalam arti dia memang yang memiliki barang tersebut. Jadi tentu tidak boleh seseorang menghibahkan barang milik orang lain. Kenapa ya? Karena kan dia nggak berhak untuk memberikan hibah. Jadi kalau dia memberikan hibah padahal bukan dia pemiliknya, ya tentu hibah itu menjadi tidak sah. Ya. Terus kemudian lagi juga yang seperti saya sebutkan bahwa yang namanya hibah itu adalah harus sesuatu yang objeknya jelas. Kalau dia berupa hibah tanah, maka tanahnya itu harus disebutkan di mana letaknya, lokasinya. Terus bagaimana statusnya, kepemilikannya. Juga seberapa luas tanah yang mau dihibahkan itu. Juga kondisinya, artinya tanah itu berbatasan dengan milik siapa saja. Sebelah kanan berbatasan dengan tanah siapa, sebelah kiri dengan tanah siapa, depan dengan siapa, dan belakang dengan siapa. Jadi harus jelas objeknya. Kalau yang diberikan adalah tanah. Kalau yang diberikan itu adalah berupa barang, demikian juga. Harus jelas barangnya itu apa. Apakah mobil, motor, atau mesin, atau rumah, atau gedung, dan sebagainya. Itu harus jelas. Nah, berarti bahwa sama dengan perjanjian yang umum, bahwa perjanjian itu akan menjadi sah kalau memenuhi syarat-syarat, maka pastinya yang diperjanjikan atau yang dihibahkan itu bukan sesuatu yang haram, sesuatu yang melanggar hukum. Tentu tidak sah kalau kita menghibahkan 1 kilogram ganja. Walaupun itu berwujud
ketahuan barangnya, kemudian ketahuan nilainya, ketahuan juga jumlahnya, dan ketahuan kepemilikannya. Tapi ganja kan bukan sesuatu yang kita bisa miliki secara sah. Dengan demikian berarti kalau kita menghibahkan ganja ya otomatis itu melanggar hukum. Ya, jadi kemudian berarti hibah itu memiliki syarat dan ketentuan sehingga dia menjadi suatu aktivitas ekonomi yang pastinya sah secara hukum, juga dia memiliki nilai ibadah. Memiliki nilai ibadah berarti dia mengharapkan adanya kemaslahatan atau imbalan yang berupa pahala, bukan imbalan berupa materi. Imbalan berupa pahala dari Allah, catatan kebaikan bagi dia, karena dia sadar aktivitas ekonomi juga merupakan bagian dari catatan-catatan yang nantinya akan dibawa ke akhirat. Jelaskan perbedaannya dengan aktivitas menurut kapitalisme. Karena kalau menurut kapitalisme semuanya diukur dari materi, sehingga mungkin ada pemberian dari satu pihak kepada pihak lain yang bukan berupa penjualan, yang tanpa ada imbalan, tapi tidak akan bernilai ibadah karena tidak dikaitkan dengan masalah menjalankan perintah Allah. Tidak dalam rangka itu. Mungkin di dalam rangka negosiasi, dalam rangka mengharapkan sesuatu, itu bisa saja. Tapi yang jelas dalam kapitalisme maupun ajaran yang lain tentu tidak dikenal konsep melakukan sesuatu itu dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Dengan demikian maka keluarnya harta dengan cara pemberian itu ya adalah upaya untuk menciptakan kerukunan dan kasih sayang antara sesama manusia, sesuai dengan hadis Nabi, saling memberilah kamu, niscaya itu akan menciptakan rasa kasih sayang. Sebagaimana juga tadi saya sampaikan, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah juga berbuat baik pada kamu. Jadi berarti bahwa hibah itu juga di dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, dalam rangka mendapatkan kasih sayang dari Allah. Oke. Dalam hibah ini berarti kita akan melihat rukun-rukun dari hibah. Yang pertama, rukun hibah tentu adalah pemberi hibah. Pemberi hibah yang tadi sudah saya sebutkan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan supaya pemberiannya itu sah dan memiliki nilai kebajikan. Yang kedua, rukun dari hibah tentunya adalah penerima. Jadi tidak mungkin seseorang memberikan sesuatu tapi tidak ada penerimanya. Ya. Artinya juga bahwa ya, hibah yang dilakukan itu adalah volunteer, sukarela. Baik dari si pemberi maupun si penerima. Kan si penerima juga berhak dong untuk tidak mau menerima pemberian, boleh-boleh aja. Saya memberikan sesuatu kepada seseorang, tapi orang itu kemudian keberatan, menolak pemberian saya. Itu kan hak dia, masa saya paksa. Jadi pihak pemberi tidak boleh dalam kondisi terpaksa memberikan, pihak penerima juga tidak boleh dalam kondisi terpaksa menerima. Kedua belah pihak itu mencapai kesepakatan dalam artian kedua-duanya sadar penuh dan ikhlas menerima. Rukun yang ketiga dari hibah adalah harus ada barang yang dihibahkan.
Jadi disebut hibah kalau ada pemberi, ada penerima, dan ada yang diberikan. Dimana tadi juga kita sudah sebutkan bahwa barang yang disebutkan, barang yang diserah terimakan itu juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian yang keempat, dalam hibah itu juga harus disertai dengan ijab qabul. Pihak yang memberi harus menyatakan secara jelas bahwa dia akan memberikan sesuatu dalam konteks hibah. Dan kemudian bagi pihak si penerima juga ada statement, ada pernyataan atau ada qabul bahwa dia bersedia menerima hibah tersebut. Jadi jelas ya bahwa pemberian hibah itu menghendaki kesepakatan, menghendaki kesadaran, dan juga menghendaki dipenuhinya syarat-syarat tertentu, baik menyangkut prosesnya maupun menyangkut barang yang akan diserahkan. Oke. Macam-macam hibah. Hibah itu bisa berupa barang, bisa juga berupa hibah manfaat. Berupa barang misalnya adalah penyerahan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain, di mana kemudian pihak lain itu setelah menerima, dia memiliki hak penuh terhadap barang tersebut, sehingga dia boleh melakukan apa saja karena memang sudah jadi hak milik dia. Ya. Saya memberikan hibah katakan berupa motor kepada Amanda Hastika. Maka setelah saya menyerahkan hibah berupa motor kepada Amanda, itu sudah beralih kepemilikan dari motor tersebut dari saya kepada Amanda, di mana kemudian Amanda berhak untuk melakukan apapun atas motor tersebut. Apakah motor itu mau dipergunakan sendiri, atau hanya disimpan, atau kemudian dijual lagi, atau malah mungkin Amanda mau buang itu motor, atau diserahkan kepada orang lain, terserah. Jadi di dalam hibah itu begitu saya sudah menyerahkan dan Amanda sudah menerima, maka sudah terjadi peralihan kepemilikan yang menyebabkan baik secara materi maupun secara manfaat itu beralih kepada si penerima. Ya. Jadi kalau saya menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain, ya, maka orang lain itu berhak atas barang tersebut karena sudah menjadi hak milik dia. Mau dia apapun terserah dia. Nah, sementara kalau jenis yang kedua yaitu hibah manfaat. Hibah manfaat adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan, tetapi kepemilikannya tidak beralih. Kepemilikannya adalah tetap pada si pemilik asli. Dia tetap menjadi milik dari si pemberi hibah karena yang dihibahkan adalah manfaatnya saja, bukan barangnya, bukan materinya. Gitu. Jadi kalau misalnya motor tadi kepada Amanda saya serahkan berupa hibah manfaat, berarti Amanda itu hanya boleh menggunakan, memakai motor tersebut, memanfaatkan motor tersebut, tapi karena bukan pemilik, berarti Amanda tidak boleh menjual, tidak boleh menyewakan, tidak boleh mengganti dengan yang lain, menukar misalnya, tidak boleh. Kenapa? Karena yang saya serahkan adalah hibah manfaat, berarti motor tersebut hanya boleh dimanfaatkan, hanya boleh dipergunakan, tapi karena bukan menjadi hak milik, tentu Amanda tidak punya hak untuk menjualnya. Karena kepemilikannya tetap pada saya, tetap ada di si pemilik. Jadi bisa dipahami ya bahwa hibah itu bisa berupa barang yang sekaligus mencakup materi dan manfaat, tapi bisa juga berupa hanya manfaatnya saja. Kalau berupa barang dan manfaat, berarti
terjadi terjadi peralihan kepemilikan di mana pemilik baru berhak untuk melakukan apa saja terhadap barang tersebut. Sementara kalau hanya hibah manfaat, berarti dia hanya boleh memanfaatkan barang tersebut dan tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tindakan hukum, misalnya menjualnya kembali atau menyewakannya dan sebagainya. Dia hanya boleh mengambil manfaat. Kemudian yang namanya hibah juga itu bisa batal demi hukum. Pertama, pemberian suami kepada istri atau pemberian istri kepada suami itu nggak bisa hibah. Jadi seorang suami memberikan hibah kepada istrinya itu nggak laku. Seorang istri menghibahkan sesuatu kepada suaminya nggak laku. Kenapa? Karena mereka terikat pernikahan yang kemudian berarti saling mengisi. Ada harta yang disebut harta gonogini, dalam arti suaminya memiliki harta, itu adalah milik istri, istri milik harta adalah milik suami. Kalau itu gonogini, dalam perkawinan itu ada dua jenis harta, ada gonogini, ada harta bawaan. Misalnya seorang yang masih bujangan sudah punya rumah, terus kemudian seorang gadis juga punya barang, katakanlah mobil, maka begitu mereka menikah sekalipun, itu merupakan benda bawaan, harta bawaan yang tidak berbaur. Sehingga ketika mereka itu kemudian andai kata jodohnya pendek, mereka bercerai, si istri tidak bisa menggugat rumah milik si suami karena itu sudah dia peroleh sebelum nikah. Itu namanya harta bawaan, bondogawan dalam bahasa Jawa. Begitu juga si suami tidak bisa kalau mereka bercerai menuntut harta dari si istri yang memang sudah dia miliki sebelum dia menikah. Yang mereka bisa gugat adalah harta yang muncul semasa mereka terikat dalam pernikahan. Jadi misalnya ketika mereka belum menikah, belum punya katakanlah sebidang tanah, ya, atau katakanlah masing-masing belum punya rumah nih. Begitu menikah kemudian mereka punya rumah, meskipun mungkin yang si suaminya itu yang bekerja, si istri adalah ibu rumah tangga, tetap itu adalah harta gonogini namanya. Andai kata terjadi perceraian, rumah itu harus dibagi bersama, dijual dan dibagi dua. Kenapa? Meskipun yang mencari nafkah adalah suaminya, tetapi itu didapatnya selama masa pernikahan. Berarti itu adalah harta gonogini yang berarti menjadi milik bersama. Oleh karena itu, kalau si suami memberikan hibah pada istrinya selama dia terikat pernikahan, menjadi tidak sah, menjadi batal. Kenapa? Ya karena itu adalah gonogini, masa dibagi, orang sama-sama milik. Lain halnya kalau misalnya harta yang diberikan itu adalah harta bawaan tadi. Misalnya si suami kemudian memberikan rumahnya kepada si istri. Rumahnya itu yang diperoleh sebelum nikah. Nah itu berarti boleh. Tapi kalau misalnya itu adalah harta gonogini, harta bersama, ya bagaimana baginya kalau milik sama-sama? Ya, jadi hibah tersebut menjadi batal demi hukum. Karena apa? Tidak bisa seorang suami memberikan kepada istri atau seorang istri memberikan kepada suami suatu harta yang mereka peroleh selama masa pernikahan. Karena itu adalah milik bersama. Yang kedua bisa juga hibah itu dari seorang tua kepada anak, di mana dirasakan ada ketidakadilan. Misalnya seorang bapak punya 3 orang anak, 2 anak kandung, 1 anak angkat, dan dia memiliki katakanlah 1000 meter tanah. Kepada anak angkat diberikan 500, sementara kepada kedua anak kandungnya adalah 500 sisanya. Ini tentu tidak adil. Kenapa yang satu 500 sendirian, yang satu 500 kedua? Ya, pastinya kan si anak yang kandung merasa tidak adil.
Apalagi dalam Islam yang namanya anak angkat itu tidak mewaris ya. Dalam Islam yang menjadi ahli waris itu pertama adalah istrinya, jandanya. Yang kedua adalah anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Terus yang ketiga adalah orang tuanya kalau masih ada. Jadi ketika seseorang meninggal, wafat, dia meninggalkan harta, orang tua kandungnya masih ada, maka kedua orang tuanya juga jadi ahli waris. Terus kemudian juga ketika dia meninggal, seorang ahli waris, dia punya kakak atau adik, baik laki-laki maupun perempuan, mereka juga menjadi ahli waris. Walaupun presentasi perolehannya nggak sama. Anak perempuan dengan anak laki-laki beda presentasinya. Begitu juga dengan saudara-saudara beda. Begitu juga dengan orang tua beda. Istri beda. Ya. Jadi kembali kepada kasus tadi, kalau misalnya seorang ayah memberikan hibah kepada anak angkatnya dengan bagian yang lebih besar daripada anak kandung, sehingga itu merugikan para ahli waris, tentunya ini tidak adil dan hibah yang begitu bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Yang ketiga, hibah yang menekankan suatu persyaratan. Hibah itu adalah suatu pemberian sukarela dengan mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau misal pemberian itu disertai persyaratan tertentu yang dianggap sebagai timbal balik, maka hibah tersebut menjadi batal. Hibah itu harus sukarela, tidak boleh menerima apa-apa sebagai timbal baliknya. Saya berikan kamu hadiah apa, katakanlah suatu benda atau suatu barang atau uang atau apa, dengan syarat kamu harus begini begitu, ya itu bukan hibah namanya. Karena ada persyaratan yang mengikat. Yang namanya hibah nggak boleh ada persyaratan. Oke, kemudian juga tidak dibolehkan bahwa hibah itu menyangkut barang yang saat ini belum ada. Ya. Saya menyerahkan hibah kepada Putri Dea, tapi dengan catatan kalau barang itu saya sudah punya. Ya, berarti kan pada waktu saya serahkan barang itu belum ada. Itu nggak laku, nggak boleh, batal demi hukum. Karena dalam hibah itu barang itu harus sudah ada pada saat diserahkan. Saya beliin motor Dea, tapi insya Allah kalau saya dapat lotre, gitu. Ya, berarti kan barangnya belum ada, lotrenya aja belum dapat, dan saya sendiri nggak masang lotre, ya nggak mungkin dapat kan. Jadi dengan sendirinya hibah itu menjadi batal karena barangnya sendiri nggak ada pada waktu dilakukan. Kemudian hibah juga batal selain dia menekankan suatu persyaratan, juga kalau dia menuntut pembayaran. Itu kan berarti bukan hibah, tapi apa, jual beli. Jadi dengan demikian hibah itu bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Dibatalkan artinya ada tindakan aktif dari seseorang yang menghendaki supaya hibah itu dibatalkan, atau batal demi hukum artinya dengan sendirinya batal tanpa dituntut juga dengan laku lagi karena tidak memenuhi persyaratan. Ya. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa di dalam Islam ini dimungkinkan adanya peralihan kepemilikan atas harta, ya, tetapi dia akan menjadi nilai ibadah kalau dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikehendaki, yang dipersyaratkan di dalam ajaran Islam. Kalau misalnya dia tidak memenuhi, tentu dia tidak bernilai ibadah. Ibadahnya bisa aja terjadi secara fisik, ya, tapi tidak akan bernilai ibadah kalau tidak di dalam konteks mencari ridha Allah. Ya, seperti katakanlah tadi dalam kapitalisme, tetap terjadi hibah, bisa seseorang bisa memberikan kepada orang lain, tapi karena itu tidak ada kaitannya dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah, sebagaimana yang juga diajarkan oleh Rasulullah, ya pemberian barang sih jalan, tapi nilai ibadahnya nggak ada. Ya. Oleh karena itulah, jadi kita melihat bahwa ya,
yang namanya peralihan kepemilikan atas harta di dalam ajaran Islam sama dengan aktivitas ekonomi yang lainnya itu adalah di dalam rangka mencari kemaslahatan baik dalam kehidupan kita di dunia maupun kemaslahatan kita sewaktu kita sudah meninggalkan dunia ini karena dia akan menjadi catatan amal soleh. Baik, saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.